Film ini diawali dengan Sakamichi Onoda yang tampak riang gembira bersepedaan menuju sekolah. Ya, Sakamichi Onoda merupakan seorang siswa sekolah menengah. Karena memiliki kepribadian pendiam dan suka menyendiri, dia sama sekali tidak memiliki teman. Saat itu di sekolah sedang membuka kegiatan ekstrakurikuler. Onoda yang merupakan seorang otaku dan berkeinginan memiliki teman jelas sangat senang dan langsung mendaftarkan diri ke klub penelitian anime yang dibuka di sekolahnya. Namun sangat disayangkan, karena kekurangan anggota, klub tersebut terancam ditangguhkan. Kemudian seorang siswi melihat Onoda sedang meratapi ekskul penelitian anime yang ditangguhkan. Siswi tersebut mendekati Onoda dan tidak sengaja mengambil kertas formulir pendaftaran milik Onoda. Melihat kertasnya dibaca orang lain, Onoda kemudian buru-buru mengambilnya dan bergegas pergi. Gadis itu mengajak Onoda untuk pulang bersama naik bis. Tapi Onoda menolaknya karena dirinya berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda. Mendengar kata sepeda, gadis itu terkejut. Saat ditanya mau kemana, Onoda menjawab akan ke Akiba. Kemudian gadis yang bernama Miki Kanzaki mencoba memastikan apakah yang dimaksud Onoda adalah Akihabara. Kanzaki pun terkejut saat mengetahui jarak Akihabara adalah 40 km. Beralih ke Shunsuke Imaizumi yang sama-sama siswa baru dan ingin bergabung ke klub sepeda sekolahnya. Imaizumi mencoba menantang dirinya untuk melewati dan menaklukkan tanjakan belakang sekolahnya dengan kemiringan hampir 20 derajat. Ia melakukan itu untuk melatih otot kakinya sebelum bergabung ke dalam klub sepeda sekolahnya. Di tengah perjalanan, Imaizumi yang mulai kewalahan menaiki tanjakan belakang sekolah dikejutkan dengan seseorang yang dengan santainya menaiki tanjakan walau hanya menggunakan sepeda kumbang. Ia adalah Onoda. Imaizumi mengira Onoda adalah anggota klub sepeda sekolahnya. Onoda tampak santai bersepeda sambil mendengarkan musik dan bernyanyi. Ketika Imaizumi yang berusaha mengejar dan mendekati Onoda, Onoda malah seperti ketakutan dan semakin kencang mengayuh sepedanya. Imaizumi pun semakin takjub karena Onoda melewati tanjakan dengan sepeda emak-emak. Kemudian Imaizumi menemukan sepeda Onoda saat dirinya memarkirkan sepedanya tepat di samping sepeda Onoda. Dari situlah Imaizumi mengetahui siapa pengendara sepeda itu yang ia temui di tanjakan belakang sekolah. Di dalam kelas, saat kelas usai, Onoda menghampiri gurunya dan memohon untuk kembali mengaktifkan ekskul penelitian anime. Guru Onoda pun meminta Onoda untuk mengumpulkan 5 orang agar ekskul tersebut bisa berjalan. Tapi sepertinya bukan hal yang mudah bagi Onoda mendapatkan 5 teman yang mau diajak bergabung dengan dirinya, karena ia tak punya teman. Onoda kemudian memasang pengumuman di mading sekolah. Ia berharap bisa menemukan teman untuk ekskul penelitian anime. Imaizumi yang merupakan siswa tampan idola wanita menghampiri Onoda. Kedatangan Imaizumi pun mengejutkan Onoda. Kemudian Imaizumi menantang Onoda untuk tanding balapan sepeda di tanjakan belakang sekolah. Sepertinya Imaizumi penasaran dengan kemampuan Onoda, apakah itu hanya kebetulan atau bukan. Onoda bisa dengan mudah melewati tanjakan belakang sekolah. Tiba-tiba Kanzaki datang mengejutkan Imaizumi. Kanzaki yang masih kagum dengan Onoda kemudian menghampiri Onoda dan menanyakan apakah benar Onoda kemarin pergi ke Akihabara. Mendengar apa yang dikatakan Kanzaki, Imaizumi kemudian ikut terkejut dan heran jika Onoda pergi ke Akihabara dengan sepeda emak-emak dan menempuh 90 km bolak-balik. Onoda menceritakan jika dirinya setiap minggu pergi ke Akihabara sejak kelas 4 SD. Kemudian Kanzaki memberikan lembar pengumuman ekskul penelitian anime kepada Imaizumi. Kanzaki meminta Imaizumi untuk mengikuti ekskul penelitian anime saja kalau Imaizumi kalah di tanding sepeda dengan Onoda. Imaizumi pun setuju dengan tantangan tersebut. Hari pertandingan sepeda antara Onoda dan Imaizumi pun tiba. Imaizumi sudah siap dengan sepedanya dan dikelilingi siswi-siswi yang ngefans dengan Imaizumi. Saat Onoda datang dengan sepeda emak-emaknya, siswi-siswi itu pun terkejut dan menanyakan siapa Onoda. Onoda terkejut kenapa ada banyak orang yang datang. Tiba-tiba Kanzaki datang dan mengatakan balapan memang harus ada penontonnya.
Kanzaki dengan sengaja menghampiri Onada dan secara langsung memberi dukungannya. Onoda-kun, ganbatte ne. Imaizumi memberitahu Onada rute balapan kali ini. Bahkan dengan sengaja Imaizumi meminta Onada untuk jalan duluan selama 15 menit baru ia menyusul Onada. Balapan pun dimulai. Onada terlihat semangat mengayuh sepeda emak-emaknya demi membangkitkan kembali ekskul penelitian animnya. Kecepatan kayuhan Onada bahkan secepat kecepatan motor. Saat tiba di tanjakan belakang sekolah, Imaizumi belum berangkat karena waktu masih 10 menit. Onada dengan yakin akan memenangkan balapan tersebut. Di garis start, Imaizumi sudah bersiap akan menyusul Onada yang sudah 15 menit lebih dulu berangkat. Gadis-gadis pun menyemangati Imaizumi. Kanzaki yang mengetahui Imaizumi sudah mengejar Onada segera naik taksi untuk menyusul keduanya. Onada yang mulai kelelahan mengayuh di tanjakan tiba-tiba menyadari ada suara. Dan ternyata Imaizumi sudah ada di belakangnya. Imaizumi akhirnya berhasil menyusul Onada. Kanzaki mendapati Onada berhenti di tengah jalan. Ternyata Imaizumi sudah memperhitungkan tenaga dan teknik Onada. Tidak menyerah, Onada kembali berusaha melanjutkan balapan. Balapan pun berlangsung sangat sengit dan keduanya saling kejar-kejaran. Dari belakang, Kanzaki memantau keduanya dari dalam taksi. Nande? Kurushii daro. Kisui daro. Futsu nara soko de shuryou. Nanoni. Mereka pun sampai di garis finish. Onada yang kelelahan pun terjatuh, kemudian Imaizumi mengulurkan tangannya dan mengatakan jika ia menunggu Onada di ekskul sepeda. Tapi sayangnya Onada lebih tertarik pada ekskul anim. Demo, boku wa aniken ga. Kini Onada merasa lebih cepat pergi ke Akihabara karena sepeda emak-emaknya sudah terpasang gear set yang meringankan dan membuat Onada lebih cepat. Saat tiba di parkiran sepeda, tiba-tiba ada yang memanggil Onada dan takjub dengan sepeda Onada. Charin. Arigato. Adegan selanjutnya, Imaizumi mendatangi bengkel sepeda ayah Kanzaki untuk menservis sepedanya. Kanzaki mengatakan dirinya telah memasang perpindahan gigi di sepeda Onada. Saat berangkat sekolah, Onada bertemu dengan rombongan anak-anak dari ekskul sepeda balap SMA Sohoku yang di sana ada Imaizumi. Kemudian tiba-tiba muncul Sokichi Naruko yang memuji sepedanya waktu di parkiran Akihabara. Ternyata mereka satu sekolah. Naruko yang suka dengan sepeda kemudian mengajak Onoda untuk bergabung di ekskul sepeda balap. Sayangnya Onoda tidak begitu yakin dengan kemampuannya di bidang olahraga. Kemudian Naruko tiba di ruangan ekskul sepeda balap. Ia tidak sendirian, ternyata Onoda ikut bersamanya. Kedatangan Onoda di ruangan ekskul sepeda balap mengejutkan Imaizumi. Bergabungnya Onoda dan Naruko disambut dengan balapan sesuai tradisi ekskul balap sepeda. Onoda pun bingung apa yang harus dia lakukan. Saat balapan dimulai, tiba-tiba Onoda diberhentikan dan dilarang mengikuti balapan karena dianggap tidak akan sanggup. Tapi Onoda memohon untuk tetap ikut balapan agar dia bisa bersepeda dengan Imaizumi dan teman-temannya yang lain. Tiba-tiba, ayah Kanzaki dan Kanzaki datang dengan mobil pengangkut sepeda. Tiba-tiba Onoda mendapat kejutan, dirinya diberi sepeda balap. Sedangkan di jalur balapan, Imaizumi dan Naruko tampak bersaing sengit. Di saat teman-temannya mengeluh kelelahan saat menanjak, Onoda justru kayuhannya terus bertenaga dan melewati teman-temannya. Senior sepeda balap kemudian memberikan air minum pada Onoda dan memberikan beberapa nasihat agar staminanya bisa mengejar Imaizumi dan Naruko. Apa yang dilakukan Onoda membuat kagum semua orang, padahal ia masih pemula. Akhirnya Onoda bisa berada di belakang Imaizumi dan Naruko. Onoda senang akhirnya bisa bersepeda bersama mereka. Ia semakin menyadari jika bersepeda itu menyenangkan. Salah seorang di dalam mobil mengatakan jika mungkin Onoda adalah climber alami. Karena Naruko seorang sprinter, jadi medan tanjakan membuatnya kewalahan. Melihat Naruko yang tidak baik-baik saja, Onoda melambatkan kayuhannya dan menemani Naruko. Naruko meminta Onoda untuk jalan duluan dan menyusul Imaizumi.
Imaizumi sangat yakin dirinya akan menang dan mengalahkan Onoda. Seperti terbakar semangatnya, Onoda pun berusaha keras di tikungan terakhir dan teknik yang diajarkan Naruko. Semua orang di dalam mobil termasuk Kanzaki mendukung Onoda. Onoda menang dan kemudian pingsan. Saat siuman, Onoda masih belum yakin dirinya sudah menaklukkan puncak. Ayah Kanzaki memberikan jersey dan menobatkan Onoda sebagai penakluk puncak tercepat. Keesokan harinya, Kanzaki menanyakan keadaan Onoda setelah pertandingan. Onoda mengaku badannya sakit semua. Saat tiba di kelas, Onoda melihat bangku Naruko kosong dan mengira Naruko izin sekolah karena kelelahan balapan kemarin. Pemenang pertama adalah Imaizumi dan disusul oleh Naruko. Naruko ternyata sangat kecewa tidak bisa mengalahkan Imaizumi lalu pergi ke pantai untuk melepaskan emosinya. Para senior masih bingung akan mengikut sertakan siapa dalam lomba balap Interhaik. Kanzaki mengumumkan bahwa anak kelas 1 akan mulai latihan dan berpasangan. Latihan pun dimulai sesuai keahlian masing-masing. Semua berlatih di camp latihan balap sepeda. Hanya Onoda yang berlatih di perbukitan dan jalan menanjak. Onoda sangat menikmati latihannya. Di tempat gym, Imaizumi masih terus berlatih, padahal yang lainnya sudah mandi dan segera istirahat. Dalam adegan kilas balik, Imaizumi teringat saat dirinya kalah dalam perlombaan. Tiba-tiba Onoda datang dan menanyakan keadaan Imaizumi. Tapi Onoda malah dibentak oleh Imaizumi. Meski begitu, Onoda tetap memberi minuman pada Imaizumi dan Imaizumi meminta maaf pada Onoda. Saat Imaizumi bertanya kenapa akhirnya Onoda bergabung ekskul balap sepeda, Onoda pun menjawab karena Onoda yang terbiasa sendiri dan tidak punya teman akhirnya merasa punya teman saat bersepeda. Onoda pun bertekad untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk berkontribusi di ekskul balap sepeda. Imaizumi masih tidak percaya jika semua yang akan dilakukan Onoda adalah demi teman-temannya di ekskul balap sepeda. Babak penyisian kejurnas wilayah Chiba telah dimulai. Onoda masih tidak percaya ia yang anak baru langsung diminta untuk ikut balapan dan membuat dia bingung apa yang harus dilakukan. Sebentar lagi balapan pun dimulai. Tim SMA Sohoku semuanya tengah mempersiapkan sepeda yang akan mereka gunakan. Kanzaki yang tadi bersama Onoda kini mencari di mana Onoda. Ternyata Onoda sedang bengong karena saking groginya dan ketakutannya akan bertanding. Onoda mengkhawatirkan bagaimana jika dirinya kalah dalam pertandingan dan membuat para senior akan gagal mengikuti Interhaik. Kapten tim meyakinkan Onoda bahwa dia tidak berjuang sendirian dan jika dia jatuh ada tim yang lain. Kapten tim menjelaskan bahwa mereka adalah tim yang saling membantu. Onoda pun kembali bersemangat dan percaya diri. Para peserta sudah di garis start dan pertandingan pun dimulai. Imaizumi memberitahu Onoda untuk tidak panik dan tetap mengikuti barisan. Saat di trek lurus yang merupakan keahlian Naruko sebagai sprinter, tiba-tiba kapten memerintahkan Tadokoro. Tadokoro pun melaju dengan cepat melewati banyak pembalap lainnya. Naruko sempat kecewa dengan keputusan kapten, tapi kemudian ia mengerti karena demi kebaikan dan kemenangan bersama. Naruto tampak kelelahan saat menarik tim. Saat akan melakukan rotasi, Naruko meyakinkan bahwa dirinya mampu. Onoda kagum akan kegigihan Naruko dan bertanya pada dirinya sendiri apakah bisa melakukan hal seperti Naruko. Saat mendekati tanjakan, kapten memberikan perintah untuk Onoda mengambil tugas di tanjakan dan mengerahkan seluruh tenaganya. Kapten percaya hanya Onoda yang bisa melakukannya. Kemenangan untuk masuk ke jurnas sudah di depan mata. Onoda pun bertekad akan bekerja keras demi memenangkan teman-temannya. Saat dipanggil untuk mengambil posisi, ternyata Onoda malah tertinggal. Dan ternyata Onoda jatuh saat terlibat dalam kecelakaan. Panitia menawarkan Onoda untuk mundur. Kini posisi Onoda berada di posisi paling akhir. Kanzaki tiba dan menanyakan keadaan Onoda. Onoda minta diyakinkan Kanzaki bahwa dirinya mampu. Kanzaki meminta Onoda untuk ngebut dan melewati 100 orang. Baru dia akan menang.
上りで100人抜きなさい。そしたら追いつく。 Di perjalanan, balapan tim Shohoku dikepung oleh tim yang lainnya dan membuat tim Shohoku sulit bergerak maju. Dari belakang, Onoda tampak ngebut dan terus berusaha melewati peserta lainnya. Bahkan ia sambil bernyanyi. Onoda sangat yakin dirinya bisa melakukan itu. Ia sama sekali tidak menurunkan ritme kayuhannya. Justru Onoda semakin kencang melaju. Posisi Onoda yang ada di akhir menjadi bahan ejekan tim lain. Tapi teman-teman Onoda sangat percaya Onoda akan menjalankan tugasnya dengan baik. Koi Onoda, omae no ibasho wa koko ni aru. Saat Onoda sudah melihat barisan teman-temannya, Onoda mempercepat kayuhannya hingga 30 kali kayuhan. Akhirnya Onoda kembali bergabung dengan tim Shohoku. Kapten meminta Onoda untuk mengantar Imaizumi ke garis finish. Pertandingan berlangsung makin sengit. Dengan sepenuh tenaga, Onoda berusaha mengantar Imaizumi sampai finish dan menepati janjinya menjalankan tugas dengan baik. Panitia sudah mengumumkan bahwa peserta akan memasuki garis finish. Tapi Kanzaki terlihat deg-degan dengan hasilnya. Di 5 km terakhir, Shohoku bersaing ketat dengan Namso. Imaizumi tidak ingin mengulang kekalahan yang sama seperti saat dia SMP. Kanzaki mengatakan bagaimana pembalap sepeda akan menang akan menatap langit, dan yang kalah akan menatap tanah sebagai wujud penyesalan. Akhirnya SMA Shohoku mendapat kesempatan ikut ke Jurnas. Kanzaki menghampiri Imaizumi dan memberinya botol minum sekaligus menanyakan apakah Imaizumi senang. Semua tim bergembira atas kemenangan mereka dan film pun tamat.